Nah, metode harga pokok pesanan itu perusahaan memproduksi barang yang akan dijual ketika ada pesanan dari pelanggan atau customer. Nah, itu gimana sih penerapannya? Mari kita bahas satu persatu. Mungkin ada yang pernah dapat ya ini. Metode harga pokok pesanan ini tak sembunyikan aja. Nah, nanti kita akan membahas tentang bagaimana konsep pengumpulan biaya berdasarkan pesanan. Jadi ada perusahaan dengan karakteristik tertentu yang dia menerima atau menjual barang ketika ada pesanan. Contohnya apa? Kalau harus order dulu atau pesan dulu. Catering, Bu? Ya, catering bisa. Misalnya harus pesanan dulu, Nastar, baru nastar. diproduksi. Apa nastar? Aduh, masih jauh nih Lebaran, masih berapa hari nih. Nastar. Kalau yang agak rumit, misalnya ada kaos, kan dulu ya, dan sebagainya. Terus nanti kita akan membahas tentang manfaat informasi harga pokok pesanan. Terus nanti kita juga akan belajar sekilas tentang kartu pesanan bahan baku atau BBB, kemudian BTKL, dan BOP, biaya overhead pabrik. Biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik. Kemudian yang terakhir kita akan belajar menghitung bagaimana menentukan harga pokok dengan metode harga pokok pesanan. Lanjut. Nah, sebelum kita masuk lebih lanjut, kita harus paham dulu apa sih sebenarnya metode harga pokok pesanan itu. Nah, metode ini digunakan untuk perusahaan yang berproduksi berdasarkan pesanan berproduksi ya, berkembang biak berdasarkan pesanan. Jadi perusahaan itu dia melakukan apa? Jadi jarang banget produk-produknya itu ready stock. Jadi memang berdasarkan pesanan. Kayak Nastar misalnya. Nastar kan setahun sekali ya pesannya. Jadi dia baru ada pesanan, baru diproduksi. Kemudian biaya produksi dalam metode pesanan ini, atau biaya produksi tadi ada 3, BBB, BTKL, dan BOP, dikumpulkan untuk pesanan tertentu. Dan harga pokok per produksi, persatuannya dihitung dengan cara membagi total biaya produksi untuk pesanan tersebut dengan jumlah satuan produk dalam pesanan yang bersangkutan. Mungkin nggak, misalnya, tadi Pinggi sama misalnya Gibrani, dia pesan nastar di satu tempat. Mungkin nggak harganya berbeda antara yang diberikan ke Pinggi dan Gibrani? Mungkin. Mungkin kan? Siapa tahu dia Gibrani orang dalam nih, ordal, jadi dikasih lebih murah. Nah, itu salah satu ciri ketika perusahaan menentukan metode harga pokok produksi pesanan. Jadi harga pokok produksi dari nastar yang diberikan ke Gibrani dengan nastar yang diberikan ke Pinggi, kemungkinan itu bisa berbeda sesuai dengan karakteristik pesanan tersebut. Kalau enggak, misalnya Gibrani dia mau nambah nastarnya dengan keju, kalau Pinggi nggak usah pakai keju. Jadi harga pokok produksi dengan nastar keju dan harga pokok produksi nastar untuk Pinggi yang nastar biasa itu berbeda. Oleh karena itu, nanti karakteristiknya harga pokok per pesanan dia berbeda-beda. Karena pelanggan atau customer dia bisa kayak semacam memesan sesuai dengan keinginan atau ketertarikan dari customer-nya atau punya karakteristik sendiri. Gitu. Nah, berikut ada 2 macam siklus pembuatan produk dan siklus akuntansi biaya. Yang pertama dulu, siklus pembuatan produk berarti dia mulai dari bahan baku sampai menjadi barang jadi yang siap disimpan di gudang. Nah, kalau siklus pembuatan produk, dia terdiri dari 3 tahap. Yang pertama, mulai dari pembelian bahan baku, kemudian disimpan bahan bakunya. Yang kedua, kemudian bahan baku diolah menjadi produk jadi. Setelah menjadi produk jadi, produk tersebut akan disimpan ke dalam gudang. Jadi meliputi 3 tahap. Pertama, input atau pembelian bahan baku. Yang kedua, dia diolah menjadi bahan jadi atau proses. Kemudian yang ketiga, dia ada output berupa bahan jadi, produk jadi yang disimpan ke dalam gudang. Untuk siklus pembuatan produk. Sedangkan untuk siklus akuntansi biaya, kita hanya berpatok pada pengelolaan atau perencanaan biaya atau pengumpulan penghitungan biayanya dari produk-produk yang sudah diproses. Kalau itu ini dalam bentuk fisik produknya. Nah, kalau siklus akuntansi biaya, dia dari biaya-biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan produk yang ada dalam siklus ini. Jadi produk jadi ini
membutuhkan beberapa biaya apa saja sih supaya jadi produk jadi yang siap disimpan dalam gudang ataupun siap untuk dijual ke customer. Yang pertama, kalau siklus akuntansi biaya, dia ada penentuan harga pokok bahan baku yang dibeli. Jadi harga pokok bahan baku, misalnya tadi nastar, dia punya nastar keju dan nastar yang biasa aja. Mungkin yang nastar keju, dia bahan bakunya ada yang lebih premium dibandingkan dengan nastar yang biasa. Jadi ditentukan dulu harga pokok bahan baku yang dibeli itu berapa. Untuk menghitung nanti jumlah penyusun produk jadi itu dia perlu membeli bahan baku berapa. Maka dari itu dia perlu ditentukan harga pokok bahan bakunya. Kemudian setelah penentuan harga pokok bahan baku yang dibeli, kita juga harus menganalisis biaya tenaga kerja langsung yang dipakai untuk membuat produk yang akan kita jual. Nah, misalnya nastar, berarti kita perlu membayar ibu-ibu yang mengadon tahu nggak? Membuat adonan nastar tersebut. Itu biaya tenaga langsung yang melekat ke produk nastar. Kemudian penentuan harga bahan pokok yang dipakai. Jadi perusahaan itu biasanya beli bahan baku dalam jumlah banyak dengan misalnya sudah dipatok. Misalnya tanggal 1 Maret beli bahan baku tepung dengan harga 1 kilonya 10.000. Di batch 1 kita tandai di perusahaan tersebut mesti menandai bahan baku masuk dengan kode sekian beli 100 kilo harganya 10.000. Kemudian pertengahan Maret tanggal 15 Maret dia juga beli perusahaan, berarti dia ada kode sendiri. Nah, nanti ketika perusahaan mengambil tepung tersebut untuk mengolah nastar, dia juga harus menentukan berapa harga pokok bahan baku yang dipakai. Jadi bahan baku yang di gudang tidak semua langsung dipakai dalam satu batch produksi. Jadi bisa dipakai berkali-kali, tetapi yang paling penting ketika sudah melakukan batch produksi atau melakukan produksi dalam tahap tertentu, beberapa tahap dalam 1 bulan misalnya perusahaan memproduksi nastar 4 kali. Berarti dia juga harus menentukan harga pokok bahan baku yang dipakai. Kemudian setelah itu dalam siklus akuntansi biaya, dia juga harus menentukan biaya overhead pabrik yang digunakan untuk memproduksi contohnya nastar tadi. Setelah diidentifikasi biaya-biaya apa saja yang digunakan untuk memproduksi nastar contohnya, maka itu dikumpulkan tuh total biaya produksinya yang terdiri dari 3 BTKL, ini BTKL, ini BBB, berapa jumlahnya BBB yang digunakan, kemudian BOP-nya berapa, dikumpulkan. Setelah dikumpulkan atau ditambahkan menjadi total cost untuk produksi nastar tadi, makanya oleh karena itu akhirnya perusahaan akan menentukan harga pokok produk jadinya. Kalau dari siklus ini setelah ketemu harga pokok produk jadi, di situ sudah terkandung laba atau belum? Kalau harga pokok produk jadi berarti. Udah ada keuntungan belum? Udah belum? Belum. Kalau dalam siklus dagang itu sifatnya sama seperti apa harga pokok produk jadi? HPP. Yes, harga pokok penjualan. Nah, setelah tahu nih harga pokok produk jadi di perusahaan manufaktur, maka dia akan menjualnya setelah ditambah dengan profit. Jadi kalau menjual seharga-harga pokok produk jadi perusahaan bersifat apa? Masih BEP, belum untung, belum rugi, malah rugi ya. Karena dia mengeluarkan biaya. Jadi dia belum profit kalau dijual seharga harga pokok produk jadi, gitu ya. Nah, ini sedikit penjelasan tambahan untuk siklus pembuatan produk. Nah, tadi mulai dari pembelian bahan baku, terus dimasukkan ke gudang, bahan bakunya dari gudang nanti diproses ke pabrik. Nah, ini logikanya ya. Terus jadi dari pabrik, setelah jadi produk jadinya atau produk dalam proses, dia masuk, kalau produk jadi sudah masuk ke gudang barang. Nah, setelah ini nanti dari gudang dijual kepada customer atau pelanggan. Jadi logikanya, kalau yang ada di pabrik sini, berarti semua yang ada di sini adalah tenaga kerja langsung, tenaga kerja yang melekat di dalam produk. Kalau yang untuk membedakan cara gampangnya ya, kalau untuk yang di kantor, berarti dia bisa masuk ke biaya tetap ya kemarin.
Nah, ini untuk siklus akuntansi biaya gambarannya. Tadi sudah dijelaskan dari diagram. Nah, yang pertama adalah penentuan harga pokok bahan baku yang dibeli. Terus kemudian ada penentuan harga pokok bahan baku yang dipakai, dibeli, kemudian dipakai untuk produksi. Kemudian masuk ke pengumpulan biaya produksi, ditambah dengan biaya tenaga kerja langsung, kemudian ada biaya overhead pabrik. Setelah terkumpul total biaya produksinya, baru ditentukan harga pokok produk jadinya itu berapa per unit. Ada pertanyaan sampai sini? Nah, belum? Oke. Nah, ini ada aliran biaya produksi dalam rekening buku besar atau rekening-rekening yang kalau buku besar itu pencatatannya dari mana? Sumber pencatatan dari buku besar. Posting, wes. Posting. Kalian kalau posting, melakukan posting, bukan posting di Instagram ya, posting ke buku besar, itu dasarnya dari apa siklus sebelumnya? Jurnal umum. Jurnal umum. Mantap kali, jurnal umum. Berarti dari jurnal umum, akun-akunnya dipindah ke rekening buku besar. Caranya gimana? Kalau misalnya tanggal 1, ada piutang, ada kas pada piutang, kas debit, kredit piutang. Tanggal 2, terus ada kas pada pendapatan. Kalian postingnya gimana caranya? Mulai dari kas dulu semua atau per tanggal? Kas dulu semuanya, Bu. Hehe. Ayo, beneran kas dulu semua? Cara lebih gampang gitu ya? Kas dulu semua. Nah, alangkah lebih baiknya posting itu harus berdasarkan tanggal supaya tidak kelewatan nanti. Misalnya tanggal 1, kas pada piutang. Berarti kamu cari dulu rekening di buku besar kasnya, debit, terus cari piutang di bawahnya, kredit. Terus tanggal 2 ada kas pada pendapatan. Berarti kamu cari dulu rekening kasnya. Oh, debit lagi, berarti bertambah. Terus yang kreditnya apa? Pendapatan. Kamu cari rekening pendapatan. Sebaiknya seperti itu. Jadi nanti ditandai per tanggal sudah dipindahkan ke buku besar. Nah, itu secara umum ya. Nah, kalau di sini nanti buku besar yang digunakan itu hanya berhubungan dengan akun-akun tertentu. Yang pertama ada namanya akun persediaan bahan baku. Ini berarti berhubungan dengan biaya apa kalau persediaan bahan baku? Biaya bahan baku. Yes, BBB. Nah, kalau gaji dan upah berhubungan dengan biaya apa? BTKL. Yes, BTKL. Nah, ini jelas nih. Kalau ini biaya overhead pabrik yang dibebankan berarti dari BOP. Nah, ketiga biaya ini nanti akan diproses tadi untuk menghasilkan produk jadi. Namun, ketika barang barang yang diproses tersebut tidak langsung menjadi barang jadi, bisa jadi dia masih menjadi barang dalam proses. Barulah setelah proses selesai, dia akan menjadi produk atau persediaan produk jadi yang siap untuk dijual. Itu ya. Nah, ini ada beberapa karakteristik untuk metode harga pokok pesanan. Nah, perusahaan-perusahaan yang biasanya dia menggunakan metode harga pokok pesanan itu bisa dilihat dari sini. Misalnya yang pertama, proses pengolahan produk terjadi secara terputus-putus. Jadi misalnya dia tidak harus berkesinambungan. Misalnya dari produk departemen yang pertama tidak langsung dari departemen kedua itu bisa terputus-putus, tidak langsung atau tidak berhubungan. Yang kedua, produk yang dihasilkan sesuai dengan spesifikasi yang diminta pesanan. Cirinya ini, spesifikasi yang diminta pemesan. Nah, misalnya tadi ada yang pesan nastar pakai keju dan ada nastar yang biasa. Jadi tergantung spesifikasi pemesannya. Dia pengennya seperti apa atau selera konsumen itu seperti apa. Nah, perusahaan bisa mengakomodasi atau bisa merespon keinginan dari konsumen yang bermacam-macam itu, perusahaan bersedia untuk membuatkan sesuai pesanan mereka. Yang ketiga, produksi ditujukan untuk memenuhi pesanan, bukan untuk memenuhi persediaan gudang. Jadi gudangnya itu hanya ketika istilahnya tidak tujuan utamanya itu tidak menyediakan produk jadi yang disimpan di gudang dan siap untuk dijual. Misalnya retail-retail seperti kayak sampo, sabun, itu kan berarti tidak berdasarkan pesanan kan, lebih ke dalam jumlah massal
dan tujuan produksinya itu disimpan untuk di gudang dan untuk dijual kembali. Nah, kalau ini tujuan utama produksi itu lebih ke memenuhi pesanan dari konsumen atau kita mengakomodir permintaan atau selera konsumen seperti apa sih yang dia pesan gitu. Nah, contoh perusahaan job order atau berdasarkan pesanan ojek online. Ojek kan dia melakukan pelayanan ketika udah ada orderan kan. Kemudian tukang sepatu, penjahit, tukang dosen juga by order ternyata. Ya kalau nggak diminta ngajar berarti nggak ngajar di tempat kalian ya deh. Seperti itu ya. Tadi penjual nastar atau produksi nastar dan sebagainya. Kaos. Itu bisa. Kemudian karakteristik metode harga pokok pesanan. Nah, yang pertama ada lagi, perusahaan mampu memproduksi berbagai macam produk sesuai dengan spesifikasi pemesan, tadi sudah dijelaskan. Dan setiap jenis produk perlu dihitung harga pokok produksinya secara individu, setiap jenis produk yang dipesan. Berarti dia karena harus memenuhi kriteria atau orderan request dari pemesan, jadi antara misalnya tadi Pinky dan Gibran, dia mempunyai harga pokok produksi yang secara individu berbeda-beda. Karena setiap perusahaan dia merespon setiap keinginan dari pemesan itu sendiri atau keinginan dari customer. Yang kedua, biaya produksi harus digolongkan berdasarkan hubungannya dengan produk menjadi dua kelompok. Biaya produksi yang secara langsung terlibat atau berhubungan langsung dengan produk, atau nanti ada biaya produksi yang secara tidak langsung. Nanti kita bahas. Yang ketiga, biaya produksi langsung terdiri dari biaya bahan baku, kemudian ada biaya tenaga kerja, sedangkan biaya produksi tidak langsung disebut dengan biaya overhead pabrik. Ini pemisahannya. Jadi kalau yang langsung itu ada BBB dan BTKL, sedangkan yang tidak langsung dia bisa bersifat overhead pabrik selain BBB dan BTKL. Nah, ada orator-oratornya nih. Kemudian yang keempat, biaya produksi langsung dibebankan berdasarkan biaya yang sesungguhnya terjadi. Jadi untuk nanti yang sesungguhnya terjadi atau yang sesungguhnya dipakai, dia masuk ke biaya produksi langsung. Nah, ini terdiri dari dua, BBB dan BTKL. Jadi diingat ya, kalau BBB dan BTKL dia dihitung dari biaya yang sesungguhnya terjadi, sedangkan yang satunya biaya overhead pabrik atau biaya tidak langsung BOP, dia bersifat cara menghitungnya dengan dibebankan berdasarkan tarif yang ditentukan di muka. Hitung-hitungnya. Kalau BBB dan BTKL, karena dia masuk biaya produksi langsung, dia dihitung untuk pengumpulan produk tadi, pengumpulan biaya untuk produk, dia dihitung dari yang sesungguhnya terjadi atau yang dipakai. Sedangkan kalau yang BOP, dia dihitung dari BOP yang dibebankan pada pabrik, atau pada produk, atau berdasarkan tarif. Itu ya. Kemudian masuk ke yang kelima, harga pokok produksi per unit dihitung saat pesanan selesai diproduksi. Jadi harga per unitnya, HPP, harga pokok produk per unitnya itu bisa dihitung ketika pesanan setelah selesai diproduksi. Kira-kira total biaya yang dikeluarkan itu berapa setelah selesai produksi, baru dibagi dengan jumlah biaya produksi yang dikeluarkan untuk pesanan tersebut berdasarkan dengan jumlah unit produk yang bersangkutan. Setelah selesai diproduksi, dihitung jumlah biaya produksinya, kemudian ada menghasilkan berapa unit itu untuk unit produksinya, barulah dibagi ketemu untuk jumlah total produksi per unit. HPP harga pokok per unitnya. Itu ya, harga pokok produk per unit. Kemudian, manfaat informasi harga pokok pesanan. Ada beberapa manfaat ketika perusahaan menggunakan metode harga pokok pesanan. Yang pertama, perusahaan menentukan harga jual yang akan dibebankan ke pemesan. Nah, bisa menghitung menentukan harga jual pada pemesan sebelum adanya proses produksi. Jadi bisa istilahnya perusahaan itu bisa lebih fleksibel menentukan keuntungan yang ingin dicapainya atau ingin dicari oleh perusahaan tersebut. Yang kedua,
mempertimbangkan penerimaan atau penolakan pesanan. Jadi misalnya perusahaan itu sudah overload, dia berhak atau bisa menolak pesanannya, atau mempertimbangkan pesanan-pesanan dari customer. Tidak semua bisa langsung diambil, bisa difilter atau disortir dulu. Kira-kira ini bisa diakomodir atau enggak ya? Ini bisa kita produksi atau enggak ya? Seperti itu. Kalau permintaan aneh-aneh, mungkin perusahaan mempertimbangkan dia akan memerlukan biaya lebih banyak. Oleh karena itu, mungkin bisa ditolak dan sebagainya. Yang ketiga, memantau realisasi biaya produksi. Nah, biaya produksi itu bisa dipantau berdasarkan informasi ketika produk itu sedang diproses. Misalnya, biaya produksinya, bahan baku ternyata kemarin yang sudah ditawarkan ke customer seperti ini total penjualannya. Berarti kita bisa misalnya nego lagi nih ke supplier supaya bahan bakunya lebih dengan kualitas yang sama, dia bisa lebih murah gitu. Yang keempat, menghitung laba rugi setiap pesanan. Jadi, setiap pesanan kemungkinan mempunyai potensi untuk memiliki laba atau rugi yang sendiri-sendiri. By project. Istilahnya kerennya sekarang itu by project. Jadi, misalnya kayak arsitek itu, dia antara customer 1 dengan customer 2, mungkin by project-nya dia mempunyai margin atau margin profit-nya berbeda-beda, atau keuntungannya berbeda-beda, tergantung dengan pesanan atau harga project-nya, dan juga biaya yang dikeluarkan. Maka dari itu berarti taksiran biaya itu harus memang benar-benar ditentukan di awal, itu harus lebih akurat. Kemudian yang kelima, menentukan harga pokok persediaan produk jadi dan produk dalam proses yang disajikan dalam neraca. Jadi kalau misalnya dengan metode ini, berarti nanti ketika penyajian di neraca, dia juga harus bisa menentukan harga pokok produk jadinya itu berapa, kalau produk dalam prosesnya berapa. Karena persediaan produk jadi dan produk dalam proses dia akan dilaporkan sebagai aset perusahaan. Nah, yang pertama kita bahas satu-satu. Nah, formula untuk menentukan harga jual produk dari metode harga pokok pesanan. Formulanya adalah yang pertama kita harus menghitung dulu taksiran biaya produksi untuk pesanan. Yang dihitung adalah biaya produksi yang dikeluarkan untuk pesanan jenis tertentu, misalnya nastar biasa dan nastar dengan keju. Kemudian ada taksiran biaya non-produksi, misalnya ada biaya administrasi dan sebagainya yang dibebankan kepada pemesan. Nah, itulah yang disebut dengan taksiran total biaya pesanannya. Ini baru biayanya yang dikeluarkan ya. Kemudian perusahaan menambah profit atau laba yang diinginkan. Barulah itu yang akan menjadi harga jual yang dibebankan kepada pemesan. Jadi tadi udah benar tuh, harga pokok produk itu tuh belum ada laba yang terkandung di situ. Perusahaan harus menambahkan laba yang diinginkan, kemudian baru ketemu dengan harga jual. Nah, harga jual ini dia yang akan dibebankan atau yang ditawarkan kepada pemesannya atau customer. Tuh. Lanjut. Sekarang dengan cara menaksir biaya produksi dengan unsur-unsur biaya tersebut. Yang pertama, ya tadi dari 3 ya, yang langsung dulu. Biaya bahan baku berapa? Tadi yang langsung. Terus biaya tenaga kerja langsung, dia kan masuk biaya langsung ya. Terus ditambah biaya tidak langsung, biaya overhead pabrik. Nah, itu ketemu total biaya produksinya. Diulang-ulang dari kemarin ya. Nah, yang kedua, bagaimana cara mempertimbangkan penerimaan atau penolakan pesanan. Misalnya ini ada jumlah harga pokok pesanan dihitung dengan unsur biaya-biaya tertentu. Misalnya di sini ada biaya produksi pesanan. Kita mentaksir nih bahan bakunya berapa, taksiran biaya tenaga kerjanya berapa, overhead pabriknya berapa. Terus ketemu nih total biaya produksi. Ada sekian misalnya. Terus untuk biaya produksi ternyata ada biaya-biaya tambahan lainnya. Kita harus mengeluarkan biaya administrasi dan umum. Ternyata untuk persuratan atau untuk menghandle tersebut harus perlu kontrak dan sebagainya. Berarti perlu menggaji tenaga administrasi dan umumnya. Keluar nih administrasi dan umum. Di sini biaya tambahan. Ada biaya pemasaran juga yang terkandung di situ yang perlu dikeluarkan. Kemudian taksiran biaya untuk memproduksi berapa? Biaya tambahannya untuk produksi dia dilihat atau dihitung dari biaya administrasi dan umum dan biaya pemasaran, totalnya sekian. Nah, dari total biaya produksi dan total biaya untuk memproduksi dia ketemu
taksiran total harga pokok pesanannya berapa. Jadi tidak hanya di biaya produksi, tapi ada biaya lain-lain yang berhubungan untuk memproduksi barang tersebut. Misalnya tadi biaya surat kontrak dan sebagainya itu dihitung juga. Masuk ke total taksiran harga pokok pesanannya. Nah, kalau untuk perhitungan cara memantau realisasi biaya produksi, kita bisa dilihat juga perhitungan biaya produksi sesungguhnya yang dikeluarkan. Misalnya tadi di awal, kan baru taksiran ketika kita menganggarkan di atas. Nah, kita dipantau juga berapa sih realisasinya, bahan baku yang sesungguhnya, tenaga kerja yang digunakan dia perlu berapa. Terus kalau yang biaya overhead pabrik tadi, tarifnya itu berapa BOP-nya, karena dia termasuk biaya yang tidak langsung di situ. Nah, ini baru terhitung biaya produksi yang sesungguhnya. Nah, yang keempat, cara menghitung biaya laba rugi atau menghitung laba rugi tiap pesanan. Apakah pesanan itu untung atau rugi ketika kita sudah menerima order dari customer. Kita hitungnya dari, kalau perusahaan dagang hitungnya gimana? Hitung laba kotor dulu. Gimana laba kotor ngitungnya? Yes, laba. Laba gimana? Nggak usah perusahaan dagang, jasa boleh. Gimana cara ngitung laba? Secara umum, secara logika aja. Kalau kalian jualan atau kalian bisnis, ngitung labanya gimana? Pengeluaran dikurangi pendapatan ya, Bu? Kebalik apa enggak, Verdi? Hey. Pendapatan dikurangi pengeluaran. Nah, intinya itu, pendapatan dulu dikurangi pengeluaran. Kalau pengeluaran kurangi pendapatan ya minus nanti. Ya kan? Nah, pendapatannya berapa dikurangi pengeluaran. Nah, kalau pendapatan ini dia dihitung dari jumlah uang yang diterima dari customer atau pemesan. Nah, kita hitung dari sini harga jual yang dibebankan kepada pemesan. Pengeluarannya itu berarti dari biaya-biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk menghasilkan produk tersebut dan dikurangi, dan itu nanti akan menjadi total biaya produksi pesanan tertentu di sini. Setelah dikurangi, berarti nanti ketemu laba bruto, laba kotor. Barulah dikurangi biaya-biaya yang dikeluarkan selain biaya produksi. Tadi seperti administrasi, kemudian pemasaran, dan sebagainya. Ketemu laba bersih. Nah, ini ada hubungan pengumpulan biaya, pengukuran biaya, dan pembebanan biaya. Nah, kalau pengumpulan biaya, dia dicatat berdasarkan, misalnya kalau BBB pembelian bahan baku, kemudian pengukurannya bahan baku yang dipakai, kemudian pembebanannya dia dimasukkan ke produk pertama yang dijual, misalnya nastar biasa. Nah, kemudian untuk yang kedua ada gaji tenaga kerja, dan ada gaji tenaga kerja di bagian finishing. Itu untuk pengumpulan biayanya. Kemudian pengukurannya dia mana sih yang dipakai untuk menjadi tenaga kerja langsung yang melekat ke produk atau untuk yang digunakan untuk proses produksinya. Terus masuk dibebankan ke produk 1 dan 2. Misalnya ini bahan baku juga kita memproduksi 2 produk ya. Nastar dan nastar keju. Kemudian ada biaya overhead nih yang bisa dihitung atau dikelompokkan menjadi biaya tidak langsung. Contohnya ada gaji mandor, terus ada depresiasi, terus ada bahan habis pakai, lainnya yang digunakan untuk produksi, terus ada pembayaran pajak bumi dan bangunan, ini yang masuk overhead, dan itu bisa juga dibebankan kepada produk yang dijual. Tapi masuk ke biaya tidak langsung. Nah, di sini ada juga nih rekening kontrol dengan rekening pembantu. Nah, akuntansi biaya menggunakan banyak rekening pembantu untuk merinci biaya produksi. Misalnya ada rekening pembantu, biaya bahan baku untuk pembuatan nastar. Nah, biasanya kan masuk ke rekening biaya bahan baku aja. Padahal biaya bahan bakunya ada bermacam-macam di bawahnya, maka perlu rekening pembantu. Misalnya ada telur, ada tepung, itu ada masuk ke rekening pembantu untuk produksi nastar tadi. Terus kemudian ada
yang tadi sudah dijelaskan rekening pembantu atau subsidiary account, dikontrol dengan ketelitiannya dengan menggunakan rekening kontrol atau controlling account di dalam buku besar. Jadi rekening kontrol ini menampung data yang bersumber dari jurnal, sedangkan rekening pembantu data bersumber dari dokumen. Jadi untuk cross check, ada yang rekening kontrol dari jurnal dan ada yang rekening pembantu dari dokumen sumber atau biasanya bukti transaksi. Nah, berikut hubungan antara rekening kontrol dengan rekening pembantu. Dari dokumen sumber, bahan bukti transaksi, kemudian dicatat dalam jurnal, kemudian dari jurnal masuk ke buku besar atau masuk juga ke rekening kontrol, kemudian dari dokumen sumber atau bukti transaksi juga dicatat ke rekening buku pembantu. Nah, antara rekening buku pembantu ini dengan rekening kontrol nanti bisa dilakukan antara tindakan rekonsiliasi atau pencocokan. Nah, pada kegiatan ini nanti dilihat mana nih yang benar nih fungsi kontrolnya rekening pembantu atau rekening kontrol. Nah, apabila ada keselisih dan sebagainya, berarti itu perlu nanti di cross check kembali. Nah, ini ada namanya kartu harga pokok juga di metode dalam harga pokok produksi menggunakan metode pesanan atau job order cost sheet. Nah, kartu harga pokok ini merupakan catatan yang penting dalam metode harga pokok pesanan. Karena kartu ini berfungsi sebagai rekening pembantu yang digunakan untuk mengumpulkan biaya setiap produk atau biaya produk setiap pesanan produk. Jadi, kartu ini digunakan untuk mengkontrol biaya-biaya produksi apa saja yang sudah dikeluarkan untuk pesanan tertentu. Berarti dibuat kartu harga pokok ini digunakan atau dibuat berdasarkan pesanan setiap pesanan. Misalnya tadi nastar, yang kedua ada nastar keju. Ya, setiap produk yang dipesan dia dibuatkan kartu harga pokok atau job order cost sheet. Kemudian biaya produksi untuk mengerjakan pesanan tertentu dicatat juga secara rinci dalam kartu harga pokok pesanan yang bersangkutan. Jadi supaya ini untuk alat bantu untuk mengkontrol biaya-biaya yang dikeluarkan untuk pesanan tertentu. Jadi setiap satu pesanan itu dibuatkan ada misalnya job order, cost sheet, kemudian ada tadi order bukti transaksinya dan sebagainya. Nah, ini contohnya kartu biaya atas pesanan. Misalnya dari Hotel Garuda dia mau nyewa meja konferensi. Nah, dibuatkan sendiri. Hotel Garuda nyewa apa? Meja konferensi. Detailnya juga ada. Bahan baku yang digunakan. Bukan menyewa nih, memproduksi meja konferensi ya ceritanya. Bahan bakunya berapa, tenaga kerja yang dibutuhkan berapa, BOP yang dibebankan berapa. Jadi cara di kartu biaya pesanan. Nah, contohnya lagi. Nah, ini beberapa prosedur atau pencatatan yang berhubungan dengan bahan baku. Yang pertama tadi sudah kita lihat di siklusnya, ada pembelian bahan baku, kemudian ada pemakaian bahan baku, dan itu nanti akan kita catat di jurnal setiap pembelian bahan baku dan penggunaan bahan baku. Nah, yang pertama, untuk mencatat pembelian bahan baku. Ketika kita beli bahan baku, berarti bahan baku perusahaan bertambah atau berkurang? Bertambah. Nah, bertambah. Bahan baku masuk kelompok apa? Persediaan bahan baku masuk kelompok aset, liabilitas, atau ekuitas? Aset. Aset. Berarti kalau aset bertambah sebelah? Kiri. Kiri, ya, debit. Sebelah kiri ya, nih. Sebelah kiri. Ketika perusahaan membeli bahan baku, berarti akun persediaan bahan bakunya bertambah di sebelah debit, karena dia masuk kelompok aset. Sedangkan pasangannya tergantung. Kalau dia membayar secara tunai, berarti yang mempengaruhi akun apa kalau tunai belinya? Kas berkurang, kas. Kas berkurang sebelah kredit. Kalau dia belinya secara kredit atau utang, berarti masuk ke akun utang dagang sebelah kredit. Utangnya bertambah. Untuk pembelian bahan baku. Sekarang, itu proses yang pertama tadi kan, pembelian bahan baku. Kita masuk ketika ada proses produksi.
Oh, ini masih pembelian bahan baku penolong. Berarti selain ada bahan baku, perusahaan juga membeli namanya bahan baku penolong. Kalau nastar tadi misalnya bahan baku utamanya tepung, telur, penolongnya misalnya ada untuk margarin, untuk olesan. Nah, dia juga beli. Misalnya perusahaan membeli, masuk ke persediaan bahan baku penolong. Ini juga masuk kelompok aset. Jadi ketika membeli, dia masuk ke sebelah kiri atau sebelah debit ketika bertambah. Dan kalau beli secara kredit, dia menambah utang dagang. Kalau belinya secara tunai, dia mengurangi kas. Dan berada di sebelah kanan atau sebelah kredit. Saya. Maaf, ini batuk-batuk. Nah, yang kedua adalah prosedur pemakaian bahan baku. Kalau tadi udah beli, sekarang kita mau pakai nih, mau tepungnya mau tak gunakan setelah tadi beli tepung 10 kuintal misalnya, ini tak gunakan untuk memenuhi pesanannya Pinggi misalnya. Kita butuh tepung cuma 1 kilo, berarti tak pakai nih bahan baku yang sudah kita beli tadi, yang ada di gudang kita pakai. Nah, nyatetnya, jelas kalau dipakai persediaan baku bertambah atau berkurang? Berkurang. Sebelah debit atau kredit kalau aset berkurang? Kredit. Kredit berarti persediaan bahan bakunya ada di sebelah kredit karena berkurang dipakai. Sejumlah berapa yang dipakai? Debitnya adalah masuk ke karakter pakai, dia jadi biaya karena habis. Kayak misalnya kita bayar listrik, berarti kita harus muncul biaya di sebelah debit. Ada biaya bahan baku, tapi karena belum selesai, masih dalam proses, ditambahkan dengan keterangan di depannya. Biaya dalam proses untuk bahan baku. Sebelah debit, kreditnya persediaan bahan baku senilai yang dipakai untuk produksi tersebut. Produksi misalnya nastar tersebut. Kalau yang kedua, kalau tadi BBB itu masuk biaya langsung atau tidak langsung? Langsung. Ya, langsung. Berarti senilai yang digunakan. Nah, sekarang kita mencatat biaya bahan baku penolong. Karena dia bahan baku penolong itu masuk ke biaya tidak langsung, dia dikelompokkan menjadi biaya overhead pabrik yang sesungguhnya. Jadi dia bukan masuk biaya utama produksi, tapi masuk ke BOP. Berarti masuk ke biaya overhead pabrik yang sesungguhnya. Kreditnya adalah persediaan bahan baku penolong karena sudah dipakai. Dia ada di sebelah kredit. Gitu ya, bedanya itu ya. Kalau bahan baku masuk ke biaya langsung, masuk ke BDP, biaya dalam proses. Kalau yang bahan baku penolong, dia masuk ke BOP, biaya overhead pabrik sesungguhnya yang dikeluarkan. Gitu ya. Nah, yang kedua, tadi yang berkaitan dengan biaya bahan baku dan bahan baku penolong. Sekarang kalau biaya tenaga kerja gimana nyatetnya? Nah, ada dibagi menjadi 2 prosedur atau 2 tahapan untuk perhitungan biaya tenaga kerja. Yang pertama, kita harus mengumpulkan dulu nih data-data upahnya atau pendapatan karyawan dan pembayaran gaji dan upah. Jadi dikumpulkan dulu misalnya, ini Ferdi, dia hari ini kerja bisa memproduksi berapa nastar nih, bisa buletin berapa nastar dia hari ini. Terus Ferdian misalnya, dia udah bisa buletin berapa nastar untuk hari ini, atau terus dikumpulkan selama 1 minggu. Nah, data-data tersebut dikumpulkan dulu, dihitung, dan sebagainya. Nah, kemudian yang kedua, setelah dihitung, itu ada pembagian dan pembebanan biaya upah kepada masing-masing job bagian perusahaan dan kelompok-kelompok biaya lainnya. Jadi beberapa divisi pembulatan, divisi misalnya mengaduk adonan, nah itu dikumpulkan dulu dan yang di biaya-biaya yang dikeluarkan atau yang akan dibayarkan ke bagian yang ngaduk, bagian yang buletin itu berapa? Itu dikumpulkan dan dihitung. Nah, untuk biaya tenaga kerja, maka jurnal-jurnal yang diperlukan atau yang dicatat adalah yang pertama. Yang pertama tadi dia karena baru dihitung berarti sudah dibayar atau belum gajinya kepada yang bagian buletin sama yang ngaduk tadi? Udah dibayar belum? Misalnya nih, Senin dia bisa buletin berapa, Selasa berapa,
Nah, ternyata pembayaran gaji itu biasanya akhir bulan ataupun di bulan berikutnya di awal bulan. Berarti udah dibayar belum sama perusahaan? Belum, Bu, belum. Berarti masuk kemana? Utang, utang. Yes. Yang pertama, kalau masih mencatat, dia berarti masuk ke utang gaji dan upah. Perusahaan itu masih mempunyai utang gaji dan upah pada karyawan karena belum dibayarkan. Nah, debitnya masih sama tetepan, gaji dan upah. Ini masuknya ke biaya ya, biaya, gaji, dan upah. Itu baru dicatat. Nah, setelah dicatat, totalnya nih segini nih. Baru didistribusikan atau dibebankan. Ini masuk ke biaya apa ya, dan sebagainya, biaya produksi apa ya, dan atau biaya non produksi apa ya. Nah, itu didistribusikan. Saya totalnya di sini 10 juta. Nah, 10 juta itu dia masuk, yang masuk ke biaya tenaga kerja langsung itu berapa dalam perusahaan. Saya untuk gaji Ferdian sama Ferdi itu berapa ketika buletin sama ngadon adonan, masuk ke biaya tenaga kerja langsung. Kemudian ada yang misalnya dia bukan tenaga kerja langsung, maka nanti masuk ke BOP sesungguhnya atau biaya overhead pabrik sesungguhnya itu berapa. Terus dari 10 juta tersebut yang tergolong biaya administrasi dan umum itu berapa untuk menggaji bagian administrasi dan umum. Terus yang masuk ke biaya pemasaran itu berapa. Nah, itu nanti totalnya di sini. Setelah didistribusikan, baru dibayarkan gaji dan upahnya. Nah, ini kan biaya total sesungguhnya. Ini 10 juta misalnya. Terus karena sudah didistribusikan, biayanya di sebelah kredit kayak disesuaikan, Dek. Masuk ke rekening secara total 10 juta, ini udah dijabarkan. Misalnya ini BTKL-nya 5 juta. Terus ini 1 juta. Ini 1 juta. Ini ternyata 3 juta pemasaran. Nah, setelah dihitung nih 10 juta, ternyata sudah didistribusikan menjadi biaya tersebut. Kemudian setelah distribusi, berarti memang ini sudah tidak diperlukan lagi akunnya, maka ditaruh di sebelah kredit, dienolkan. Karena dari total 10 juta itu aku udah tahu nih perusahaan yang masuk BTKL, yang masuk BOP, yang masuk biaya administrasi, yang masuk biaya pemasaran itu berapa. Nah, setelah didistribusikan, upah-upah tersebut tadi udah tahu nih bagian apa aja. Barulah dibayarkan kepada karyawan. Kalau dibayarkan berarti sudah mengeluarkan apa perusahaan? Cuannya perusahaan udah keluar untuk pegawai belum? Gaji. Berarti apa yang keluar? Kas kan? Iya, kasih berkurang. Nah, kasnya tadi berkurang sebelah kredit untuk membayar utang gaji dan upah yang sudah dikumpulkan atau sudah didistribusikan. Maka kalau diposting ke buku besar, biaya gajinya sudah 0, ini utang gaji dan upahnya juga udah 0 karena sudah dibayar di pada kas. Gitu ya. Ada pertanyaan sampai sini? Masih aman? Sudah mulai pusing belum? Aman. Oke, lanjut. Yang ketiga, BBB sudah, BTKL sudah, sekarang ke biaya overhead pabrik. Kalau overhead pabrik tadi masuk ke biaya tidak langsung, berarti ditentukan dari tarif yang ditentukan di muka. Nah, ini diingetin. Nanti pasti ada di soal tarif BOP-nya berapa dan sebagainya. Nah, tarif ditentukan di muka itu merupakan suatu jumlah yang diperoleh dengan membagi total biaya overhead pabrik yang diestimasi untuk periode mendatang dengan total dasar alokasi biaya overhead pabrik yang diestimasi untuk periode mendatang. Berarti kalau disingkat rumusnya menjadi estimasi BOP yang dikeluarkan dibagi dengan dasar alokasi biayanya apa. Nanti kita lihat contoh di kasusnya ya. Kemudian itu tarifnya. Ya, BOP yang dibebankan ke produk itu dihitung dari tarif BOP dikalikan dasar pembebanannya. Mari kita lihat nanti gimana cara menghitungnya. Nah, kalau jurnal-jurnal yang diperlukan, yang pertama, untuk mencatat BOP yang dibebankan dulu. Itu dengan cara biaya dalam proses, bagian debit, dan BOP. BDP, BOP, debit karena dia baru dibebankan, atau dalam proses seperti tadi misalnya bahan baku dalam proses. Nah, ini BDP, BOP, kreditnya adalah BOP yang dibebankan.
Itu baru pembayaran berdasarkan tarif ya. Kemudian yang kedua, mencatat BOP yang sesungguhnya. Berarti kita debitkan nih BOP yang dikeluarkan sesungguhnya, kemudian macam-macam rekening yang dikredit. Rekening yang dikredit di sini yang dimaksud adalah rekening yang dikeluarkan itu apa aja macam-macamnya. Kemudian selanjutnya ditutup nih biaya overhead pabriknya dengan cara mendebit biaya yang dibebankan supaya nol dan biaya yang sesungguhnya yang dikeluarkan. Nah, setelah ini biasanya kalau kita di awal membebankan biaya tertentu dengan yang sesungguhnya, kemungkinan ada selisih atau enggak kalau baru penentuan estimasi dengan dibandingkan dengan biaya sesungguhnya. Ada selisih atau enggak? Kemungkinan. Kalau di awal kita sebelum produksi itu baru membebankan tarif BOP, ketika di akhir proses produksinya itu ada BOP yang sesungguhnya digunakan, kemungkinan ini akan terjadi selisih BOP. Nah, apabila ada selisih kurang, misalnya BOP yang dibebankan itu kurang dari biaya overhead pabrik yang dikeluarkan, maka dari itu dia akan menambah BOP yang sesungguhnya yang dikeluarkan. Dan selisih kurangnya itu didebit. Nah, apabila dia ada kelebihan pembebanannya, maka selisih lebihnya itu di sebelah kredit dan BOP sesungguhnya itu ada di sebelah debit, masih kurang, ditambahkan ke biaya yang sesungguhnya, BOP sesungguhnya. Kalau kurang pembebanannya, ada selisih kurang, berarti dia nanti akan mengurangi BOP yang sesungguhnya dikeluarkan. Gitu ya. Jadi pembebanannya itu lebih istilahnya biaya sesungguhnya yang dikeluarkan lebih besar, berarti ada selisih kurang dari yang pembebanan. Nanti kita lihat di prakteknya supaya lebih gampang. Nah, ini akuntansi untuk pesanan selesai dan penjualan. Nah, ketika sudah produk sudah selesai, berarti nyatetnya gimana caranya? Dengan cara karena produk itu sudah selesai, berarti masuk ke rekening perusahaan yang bernama persediaan produk jadi. Sebelah debit karena produk jadinya bertambah setelah proses produksi tersebut, bertambah ada di sebelah debit. Kemudian yang dikredit apa? Biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, biaya overhead pabrik yang digunakan untuk menyusun atau memproduksi produk jadi tersebut. Dikredit karena sudah dikeluarkan dan masuk dikumpulkan jadi totalnya masuk ke produk persediaan produk jadi. Itu untuk pencatatan harga pokok produk jadinya. Kemudian untuk pencatatan harga pokok produk yang dijual, berarti ini harga pokok produk yang jadi ya. Kemudian yang ini untuk mencatat harga pokok produk yang dijual, berarti ketika menjual, dia mencatat besar harga pokok penjualan. Jadi harga pokok produk jadi itu kemungkinan masih ada pengeluaran biaya-biaya yang lain dan masuk ke HPP, harga pokok penjualan. Kreditnya adalah persediaan produk jadi yang dikeluarkan untuk dijual. Kemudian untuk mencatat pendapatan atas penjualannya. Berarti kalau penjualan secara kredit, dia masuk ke akun apa kalau perusahaan menjual secara kredit? Piutang. Betul, piutang. Kalau tunai masuk ke cuan-cuan, masuk ke kas ya. Terus kreditnya adalah hasil penjualan atau penjualan. Nah, ini kita sudah masuk ke contoh. Sebentar ya. Contoh metode harga pokok pesanan. Nah, metode harga pokok pesanan produksi diawali dengan pencatatan biaya bahan baku, kemudian biaya tenaga kerja langsung, dan BOP pabrik dan barang jadi yang ditransfer ke gudang. Contoh soalnya nih, ada namanya PT Eliona, bergerak di bidang percetakan. Semua pesanan diproduksi berdasarkan spesifikasi dari pemesan. Dan biaya produksi dikumpulkan menurut pesanan yang diterima. Biaya produksinya berarti berdasarkan pesanan. Misalnya dia pesan poster, ya poster berapa atau biaya produksinya, stiker dia berapa biaya produksinya. Pendekatan yang digunakan perusahaan dalam penentuan harga pokok produksi adalah full costing. Nah, dalam bulan November 2009, PT Eliona mendapat pesanan untuk mencetak undangan 1.500 lembar dari PT Rimendi
Nah, untuk yang full costing nanti kita bahas di pertemuan selanjutnya ya. Apa itu full costing? Nah, ini kita untuk yang metode pesanan dulu. Undangannya itu sebesar 1.500 lembar dari PT Rimendi dengan harga yang dibebankan pada pemesan tersebut adalah 3.000. Kalau harga yang dibebankan berarti sudah mengandung profit atau belum? Sudah. Yes, sudah secara logika. Yang harga yang dibebankan pada pemesan dia sudah mengandung profit karena termasuk ini adalah harga jual per lembarnya. Harga jual. Kemudian, dalam bulan yang sama, perusahaan juga menerima pesanan untuk mencetak pamflet iklan atau poster sebesar 1.000 per lembar, pesanan dari PT Rimendi juga. PT Oki kalau yang ini. Nah, pesanan dari PT Rimendi diberi kode nomor 101. Berarti 101 pesanan apa itu produknya? Yang dipesan apa dari PT Rimendi? 101. Jangan. Yes, undangan. Kalau 102 produknya berarti dia apa? Yes, pamflet iklan. Mari kita lihat. Ada tulisan saya nih. Mari kita lihat. Berikut ini adalah informasi tambahan dan kegiatan lain untuk memenuhi pesanan tersebut. Yang pertama, perusahaan membeli bahan baku dan bahan penolong. Pada tanggal 3 November, perusahaan membeli bahan baku dan bahan penolong. Bahan baku yang dibeli yang pertama ada kertas jenis X, 85 rem. Satu remnya seharga 10.000. Totalnya ada 850.000. Apakah kertas jenis X 85 rem ini akan digunakan digunakan untuk berproduksi semua? Jawabannya, kalau baru di tahap pembelian, apakah itu nanti akan digunakan semua atau enggak? Enggak. Enggak. Ya, tidak, karena baru proses membeli. Berarti belum masuk ke biaya dalam proses. Betul. Terus lanjut ke kartu jenis Y. Dia beli 10 roll, satu rollnya harga 350.000. Totalnya ada 3.500.000. Kemudian beli juga tinta jenis A, 5 kilo. 1 kilonya harga 100.000. Terus totalnya yang dibeli ada 500.000. Tinta jenis B juga beli 25 kilo, harganya 25.000. Biaya totalnya ada, ada 625.000. Kalau di total bahan baku yang dibeli ada 5.475.000 untuk bahan baku. Nah, bahan penolongnya kita lihat. Bentar. Bahan baku penolong yang dibeli ada bahan baku penolong P namanya. Beli 17 kilo, harganya per kilo 10.000. Total yang dikeluarkan 170.000. Untuk bahan baku QQ ada 60 liter. 1 liternya harga 5.000. Totalnya ada 300.000. Total bahan baku penolong yang dibeli ada 470.000. Sehingga jumlah total bahan baku dan bahan penolong yang dibeli ada 5.945 total dari bahan baku dan bahan penolong. Gini. Jurnalnya, nah kan tadi kan ada 3 tahap ya kalau nggak salah yang BBP ya. Pertama adalah beli dulu. Jurnal yang pertama, beli bahan baku. Jelas, tinggal persediaan bahan baku sebelah debit 5.475 sesuai dengan totalnya. Di sini ini informasinya dia belinya ngutang ya, Dek. Kreditnya adalah utang dagang atau utang usaha. Sebelah kredit. Kemudian untuk bahan baku penolong juga sama. Jurnalnya persediaan bahan penolong, dia debit sebesar 470 sebesar yang dibeli. Ini. Kemudian kreditnya adalah utang dagang sama. Informasinya dia belinya secara kredit. Aman ya, saudara yang pertama ketika pembelian bahan baku. Nah, yang kedua kita hitung nih, pemakaian bahan baku dan bahan penolong dalam produk
pesanan 101 dan pesanan 102. Pertama untuk pesanan 101 dulu. Ternyata dia butuh berapa Dek tintanya itu tadi? 85 rim. Kita masukkan dulu, ternyata butuh ini dipakai semua. Ada 850.000 digunakan untuk pesanan kos 101. Ini nanti infonya ini digunakan semua atau enggak, kemungkinannya itu nanti ada dalam soal kasusnya ya. Nah, ini 10.000, totalnya 850. Kemudian tinta jenis A, dia pakai 5 kilo, dikalikan 100.000 juga, harganya 500. Jadi bahan baku yang digunakan untuk pesanan 101, dia sejumlah 1.350.000. Untuk pesanan 102, ternyata dia perlu 10 roll kartu jenis kertas jenis Y seharga 350 dan 25 kg tinta jenis B senilai 25.000 per kilo. Jadi kebutuhannya untuk pesanan 102 ada 4125. Nah, kebutuhan bahan baku yang dipakai ternyata 5475. Untuk bahan baku yang sama, ternyata perusahaan tersebut dia memakai bahan baku yang sekali beli. Nanti kalau ada kasus lain, misalnya ada bahan baku yang dibeli dengan yang digunakan itu beda, berarti kalian udah bisa ya Dek ya caranya menghitung. Kalau ini sama. Nah, untuk bahan penolongnya, pada saat memproses dua pesanan tersebut, perusahaan menggunakan bahan penolong sebagai berikut. Jadi, kalau tadi bahan bakunya itu berbeda antara pesanan 101 dan 102, ini bahan penolongnya bisa dikombinasikan antara dua pesanan tersebut. Jadi bahan penolongnya itu bisa digunakan untuk produksi dua pesanan 101 dan 102. Yang pertama digunakan, dia butuh bahan penolong P sebesar 10 kilo, seharga 10.000. Jadi perlu pengeluaran tambahan sebesar 100.000. Dia kemudian butuh bahan penolong Q sebesar 40 liter, masing-masing liternya dia perlu 5.000 atau sebesar 200. Berarti bahan penolong yang dibutuhkan adalah 300.000. Kemudian setelah itu masukkan data tersebut ke dalam kartu harga pokok pesanan yang bersangkutan. Nah, kita buat dulu jurnalnya. Pemakaian bahan baku tadi masuk ke biaya dalam proses BBB sebesar bahan baku yang digunakan untuk dua pesanan tersebut. Jelas pesanan bahan bakunya berkurang persediaannya. Terus yang ketiga, yang pemakaian bahan penolong, dia masuk ke BOP sesungguhnya sebesar yang digunakan 300.000. Kemudian persediaan bahan baku penolongnya juga berkurang sebelah kredit. Ini untuk pencatatan bahan baku dan bahan penolongnya. Bingung nggak? Nah, ini masuk ke biaya tenaga kerja tadi baru bahan baku dan bahan penolong. Pencatatan biaya tenaga kerjanya untuk 101 ternyata dia butuh waktu mengerjakan 225 jam. Masing-masing jam kita membayar 4.000, berarti totalnya ada 900.000 untuk pesanan 101 upah secara langsung. Kemudian untuk pesanan 102 dia perlu 1.250 jam atau masing-masing jam juga dibayarkan dengan tarif yang sama atau harga yang sama 4.000. Dia butuh membayar 3 juta. Ternyata untuk upah ada upah tambahan secara yang dimasukkan ke dalam upah tidak langsung untuk pesanan 101 dan 102 sebesar 3 juta. Berarti jumlah upah yang dikeluarkan untuk memproduksi memproduksi produk 101 dan 102 dia perlu 8.900.000. Namun masih ada biaya atau gaji-gaji yang ada di kantor. Misalnya ini ada gaji karyawan administrasi dan umum 4 juta, bagian pemasaran 7.500.000. Berarti jumlah gaji yang harus dibayarkan untuk bagian kantor, dia perlu tambahan sebesar 11.500.000. Berarti upah biaya tenaga kerja yang harus dibayarkan untuk memproduksi 102 dan 101, dia sebesar 20.400.000 dari upah langsung dan tidak langsung dan dari gaji kantor sebesar 20.400.000. Kemudian pencatatan BTK tadi dilakukan 3 tahap. Pencatatan biaya tenaga kerja yang terutang, distribusi, baru pembayaran gaji. Kita lihat pertama dulu
gaji yang terutang perusahaan. Jelas, gaji, biaya gaji dan upah masuk 20.400.000. Karena belum dibayar, masuk ke utang. Seperti contoh yang sebelumnya, 20.400.000. Nah, dari 20.400.000 itu untuk bayar apa aja kita rinci. Nah, kalau biaya tenaga kerja langsung sebesar 8.900.000, yang BTKL berapa, Dek? Yang BTKL dia ada 5.900.000 yang langsung. Berarti dia masuk ke biaya dalam proses. BDP tapi BTKL 5.900.000. Kemudian yang tenaga kerja tidak langsung atau upah tidak langsung, karena tidak langsung dia masuk ke BOP sesungguhnya 3 juta. Untuk yang gaji, biaya administrasi dan umum ditulis saja di situ biaya administrasi dan umum 4 juta. Senilai 4 juta. Terus gaji karyawan bagian pemasaran dia juga 7.500.000. Kita cantumkan di sini pemasaran 7.500.000. Total gaji yang akan dibayarkan adalah 20.400.000. Jadi ini sudah dirinci. 20.400.000 dirinci menjadi 1, 2, 3, 4 pengeluaran gaji. Kemudian gaji dan upahnya dienolkan karena sudah ada rinciannya di sini. Barulah ketika pembayaran berarti perusahaan tinggal membayar utang kepada karyawannya, membayar ini. Utangnya di sebelah debit 20.400.000, kasnya sebelah kredit. Nah, biaya-biaya ini nanti akan muncul di laporan laba rugi untuk menghitung profit perusahaan. Begitu. Nah, yang terakhir itu ada pencatatan BOP. Nah, kalau BOP tadi adalah BOP yang tarifnya bukan ditentukan berdasarkan yang sesungguhnya, berdasarkan pengeluarannya, tapi berdasarkan pembebanan terlebih dahulu. Nah, pada kasus ini BOP dibebankan kepada produk atas tarif sebesar 150% dari BTKL. BTKL apa? Biaya tenaga kerja langsung. Mantap. Biaya tenaga kerja langsung berarti tarif BOP-nya ditentukan dari BTKL-nya. Untuk pesanan 101 berarti BTKL-nya berapa? Kita lihat di atas. 900.000. Berarti pesanan 101 dihitung dari tarif tarif BOP-nya dikalikan dengan BTKL dari sini. Sebesar 1.350.000. Kemudian pesanan 102 tarifnya sama tapi BTKL yang diperlukan berbeda. BTKL-nya berapa? 102. Kita lihat ke atas tadi. Ini agak lemaut. Nah, 5 juta. Berarti dikalikan di sini juga. Sorry, gimana tadi? 5 juta rupiah. Totalnya BOP-nya ada 8.850.000. Nah, BOP itu harus dibebankan terlebih dahulu. Berarti ini ada biaya dalam proses BOP 8.850.000 dari sini. Kemudian masuk ke BOP yang dibebankan 8.850.000 untuk pembebanannya. Nah, kita hitung juga. Misalnya, biaya overhead pabrik sesungguhnya terjadi selain biaya bahan penolong dan BTKL. Yang pertama ternyata ada masuk namanya biaya depresiasi mesin 1.500.000, ada biaya depresiasi gedung pabrik, kemudian ada biaya asuransi gedung pabrik dan mesin, kemudian ada biaya pemeliharaan mesin, ada jumlah pemeliharaan gedung, totalnya ada 5.700.000. Maka dicatat BOP sesungguhnya karena dia benar-benar dikeluarkan selain biaya penolong tadi. Masuk ke biaya overhead pabrik atau BOP sesungguhnya sebesar biaya lain-lain yang dikeluarkan. Kemudian kreditnya sejumlah biaya sesungguhnya yang dikeluarkan. Jadi biaya-biaya yang ini dikumpulkan ke BOP sesungguhnya, masuk ke jurnal BOP sesungguhnya atau akun BOP sesungguhnya. Nah, kita udah lewat ya, Dek, ya. Selanjutnya, eksekusinya kita bahas ketika bahas studi kasus ya. Sampai sini ada pertanyaan?
sampai BOP yang dibebankan atau yang selain biaya penolong yang dikeluarkan sesungguhnya. Ada pertanyaan tidak? Saya ingin bertanya, Bu. Oke. Ini mungkin agak cerita pengalaman pribadi, Bu. Jadi saya itu membantu kayak perhitungan teman ya, Bu. Jadi dia tuh tapi dia tuh misalnya kalau masuk semua BDP itu dia tuh kayak nggak dihitung dulu gitu, jadi langsung drop gitu, masuk semua langsung ke BDP gitu. Untuk bahan bakunya. Tuh. Oh, bahan baku. Jadi saya gini sistemnya. Terus untuk mempermudah administrasinya juga, jadi saya nambahin akun baru namanya bahan baku sisa gitu, Bu. Jadi misalnya nanti direkonsiliasi gitu pas di akhir ternyata yang semua jadi gitu, terus ada yang jadi juga cuman kayak sisa gitu. Jadi kayak misalnya apalagi kayak bahan baku sayur-sayuran gitu, saya masukin ke sisa gitu, Bu. Nah, jadi mungkin nanti itu bahan baku sisa itu bisa dipakai juga buat seterusnya, misal itu kan untuk catering ya, Bu. Jadi untuk seterusnya itu bisa dilakukan lagi gitu, Bu, buat bahan baku selanjutnya gitu. Tapi untuk sementara itu saya taruh di akun bahan baku sisa, itu boleh nggak, Bu, kayak gitu, Bu? Bisa sih, berarti itu kamu ketika beli langsung masuk ke persediaan bahan baku ya? Waktu pakai, langsung jadi persediaan bahan baku tanpa masuk ke BDP dulu toh maksudnya? Iya kan? Iya, betul. Iya kan? Nggak masuk ke biaya dalam proses dulu, tapi yang dibeli itu logikanya langsung diproses semua. Iya. Iya, terus nanti ada sisa. Bisa sih seperti itu, nanti ada rekonsiliasi. Itu kan untuk perusahaan-perusahaan yang istilahnya belum terlalu rumit ya. Produksinya kemungkinan belum terlalu kompleks. Nanti ada biaya bahan baku sisa itu bisa direkonsiliasi, namun itu harus dipastikan juga nih, biaya bahan baku sisa itu apakah kualitasnya juga masih sama dengan bahan baku yang belum diproses. Nah, itu, Bu, makanya saya pisah gitu. Oke, berarti biaya sisa itu kemungkinan tidak sebagus kualitas bahan baku yang setelah dibeli toh? Iya, betul, Bu. Kan? Oh, berarti itu bisa sih, Dek. Nyaratnya mudahnya kayak gitu dulu bisa. Tapi kayak gitu boleh, Bu, berarti, Bu? Bisa sih, masih bisa. Soalnya ya masih bisa. Tapi kalau nanti perusahaan udah makin berkembang, sebaiknya dipisahkan sih. Supaya itu bahan baku sisa itu istilahnya kualitasnya masih bisa dipilah lagi nih. Bukan jadi kualitas yang jadi sisa bahan gitu loh istilahnya. Nanti kita akan belajar akuntansi sisa bahan. Oh, di CLK-nya mungkin ditulis lagi, Bu, ya? Iya. Udah ada CLK-nya enggak tuh? Berarti udah berbadan hukum, Dek. Perusahaannya udah berbadan hukum? Enggak sih, Bu, masih biasa aja, cuman sayangnya dia menganggap serius. Keren kali ya. Memang keren. Harus dimulai dari yang sungguh-sungguh dulu sih sebelum besar perusahaannya. Asik. Oke. Terima kasih. Keren sharingnya, udah praktek dia. Kamu malah bisa jadi tugas akhir deh itu nanti. Kalau kamu udah mulai terjun, kan terapan toh. Insya Allah. Ya. Ada lagi nggak?